Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, Jumat tanggal 2 November 2022, kita kembali berjumpa dalam pengantar ilmu sejarah. Hari ini, sebagaimana rencana pembelajaran kita, RPS, materi yang akan kita pelajari yaitu generalisasi dan konsep sejarah. Kalau pada minggu yang lalu kita sudah mendiskusikan tentang periodisasi sejarah atau upaya memetakan narasi atau kisah sejarah berdasarkan waktu atau periode dengan berbagai pertimbangan yang harus kita perhatikan, dan itu menjadi syarat mutlak di dalam menulis sejarah. Jadi apapun dan siapapun yang menulis sejarah harus memperhatikan aspek kronologis atau periodisasi. Nah, lalu pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai generalisasi dan konsep sejarah. Istilah generalisasi dari kata general artinya umum. Kalau mendapatkan kata is atau siasi seperti yang saya jelaskan pada minggu yang lalu, maka itu menunjukkan proses menjadi. Menjadi apa? Menjadi kata yang dipertegas di depannya. Kalau kata di depannya adalah general, lalu kemudian ditambah kata sasi, yasi atau siasi di belakangnya, berarti itu menunjukkan pada proses menjadi general. Kalau general itu umum, berarti proses dibuat menjadi umum. Nah, maka generalisasi itu artinya proses membuat sesuatu menjadi general atau menjadi umum. Itu adalah generalisasi. Nah, ketika kita mulai mengungkap soal generalisasi, maka seringkali kita diperhadapkan pada satu pandangan bahwa sejarah adalah sesuatu yang unik, partikular. Ya. Dan karena dia bersifat unik, maka sulit untuk dibuat konsep-konsep yang bersifat umum atau menyamakan satu kejadian dengan kejadian lain di tempat yang berbeda dengan satu konsep. Nah, ini satu problem. Ada sebagian sejarawan menggunakan sudut pandang itu. Itu sah-sah saja, ya, dalam arti bahwa sejauh itu ditunjang oleh sumber sejarah, apapun yang ingin dilakukan tidak menjadi soal. Yang penting itu memenuhi kaidah, ya, atau dilakukan secara konsisten. Nah, sudut pandang yang melihat sejarah sebagai sesuatu yang unik ini kemudian menimbulkan sanggahan dari kelompok sejarawan lain yang memandang bahwa sebagai ilmu, sejarah sebagai ilmu itu harus memiliki generalisasi. Karena syarat sebuah ilmu pengetahuan dan filsafat itu adalah adanya generalisasi, adanya konsep. Setidaknya dua hal itu perlu dipenuhi, satu himpunan pengetahuan dapat disebut sebagai ilmu. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk menguji, mempelajari apakah himpunan pengetahuan tentang masa lampau itu dapat disebut sebagai ilmu. Satu di antara alat ukurnya adalah generalisasi dan konsep. Nah, jadi di satu sisi kita ingin membuat sesuatu bersifat general, dan pada sisi yang lain
sesuatu yang bersifat general itu harus diikat dengan satu konsep. Ya. Jadi ketika merumuskan periode A sampai dengan periode B, ya, sebagai satu tonggak periodisasi di dalam sejarah, maka selanjutnya kita perlu beri konsep. Nah, maka antara generalisasi dan konsep itu adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan. Ketika sudah memutuskan untuk membuat generalisasi, maka yang harus segera dipikirkan adalah konsep apa yang tepat untuk menggambarkan generalisasi yang dibuat itu. Tanpa konsep, maka generalisasi menjadi sesuatu hal yang kabur, sulit untuk dijelaskan dengan fakta-fakta berdasar pada sumber sejarah yang dipergunakan. Di dalam buku pengantar ilmu sejarah yang sudah Anda baca tentunya, kita mengenal setidaknya ada 4 macam generalisasi yang sering digunakan di dalam menulis sejarah atau digunakan oleh para sejarawan. Generalisasi yang pertama adalah generalisasi konseptual. Suatu cara membuat general, membuat sesuatu peristiwa yang spesifik dengan konsep tertentu. Nah, ini yang paling banyak kita temukan di dalam sejarah. Contohnya apa? Generalisasi konseptual, yaitu kolonialisme. Ya, kalau baca di bukunya itu ada konsep generalisasi konseptual, yakni kolonialisme. Apa itu kolonialisme? Kolonialisme sebetulnya berasal dari kata koloni, yang berarti tempat, wilayah yang ditempati atau dikuasai oleh kelompok tertentu. Semua daerah yang dikuasai oleh kelompok tertentu sebetulnya itu disebut koloni. Ditambah kata isme di belakangnya itu menunjukkan paham. Berarti ada makna ideologis dari upaya menguasai satu wilayah. Ya. Nah, kan ada unsur ideologis di dalam upaya penguasaan itu, maka ia kemudian diberi judul atau konsep kolonialisme. Nah, apa contoh dari kolonialisme? Ketika kita dari sejarah bangsa kita, lalu dikaitkan dengan kehadiran bangsa asing, ya, bangsa Eropa terutama, seperti Portugis, Belanda, Inggris, Perancis, Jepang, dan yang lain, yang pernah mendiami Indonesia dengan kekuasaan yang dimilikinya dan mengatur apa yang ada di tanah air pada masa itu, maka praktek-praktek yang dilakukan oleh Prancis, Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, dan macam-macam, praktek itu kita beri konsep, ya, dengan satu istilah, yaitu kolonialisme. Gitu kan? Jadi kalau susah, gimana ya kedatangan Prancis, kedatangan bangsa Belanda, kedatangan Portugis di Indonesia dan seterusnya, bila kita sulit untuk menyebutkan dan karena keterbatasan harus menyebutkan semuanya, kita cukup menggunakan satu istilah yang bersifat umum, yaitu kolonialisme. Gitu ya. Nah, itu satu contoh generalisasi konseptual. Lalu lawan kata dari kolonialisme adalah nasionalisme. Apa itu? Nasionalisme adalah salah satu paham atau kesadaran untuk menjadi sebuah bangsa akibat dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak yang menjalankan praktek kolonialisme. Ya. Nah, apa yang bisa kita lihat? Ketika Portugis tiba misalnya di Batavia, di Malaka sebagai contoh di awal abad 16. Lalu muncul upaya untuk melawan Portugis. Lalu di tempat lain ketika Belanda datang ke Banten sebagai contoh. Lalu kemudian ada upaya untuk melawan
rezim kolonial. Demikian juga ketika Belanda datang ke Sulawesi, lalu ada upaya untuk melawan, sampai dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh kaum cendekiawan pemuda di Indonesia di awal abad ke-20 yang tergabung dalam berbagai organisasi pergerakan, ya seperti Syarikat Islam, Budi Utomo, ya, Young Java, Young Celebes, dan seterusnya. Semua upaya-upaya untuk melawan, mengusir kaum kolonial, ya, itu dapat digeneralisasi dengan satu konsep, yaitu nasionalisme. Nah, jadi itu contoh yang paling mudah untuk itu. Itu contoh generalisasi yang kedua. Lalu contoh generalisasi yang ketiga, yaitu revolusi. Apa itu revolusi? Revolusi adalah satu tindakan secara besar-besaran, ya, dalam waktu singkat dengan efek yang besar. Ya. Jadi tindakan itu tidak dilakukan seorang dua orang. Kalau seorang dua orang itu mah perlawanan biasa saja. Tapi kalau tindakan itu dilakukan secara besar-besaran oleh banyak orang dalam waktu singkat dan menimbulkan efek besar terhadap perubahan dalam kehidupan, maka ia disebut revolusi. Apa contohnya? Kita ambil contoh yang paling dekat dalam sejarah kita adalah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Apa yang dilakukan oleh Bung Karno dan Hatta pada tanggal 17 Agustus itu, setelah melewati ancaman, intimidasi, dan sebagainya oleh kaum muda yang berujung pada terjadinya peristiwa penculikan Karengas Depok, ini punya dampak yang sangat besar dalam sejarah Indonesia. Peristiwa itu menandai lahirnya sebuah bangsa yang terkenal dengan Indonesia. Dan peristiwa ini tidak hanya berdampak bagi bangsa Indonesia, tetapi juga terhadap Belanda, terhadap sekutu pada saat Perang Dunia Kedua. Karena tindakan ini dianggap sebagai satu tindakan yang luar biasa. Satu tindakan yang dapat dipandang di dalam hukum perang sebagai satu pelanggaran. Sebab menurut hukum perang, bila terjadi perang, maka pihak yang kalah harus tunduk sepenuhnya pada pihak yang menang. Konteks pada saat itu, Belanda yang menjajah, Jepang yang menduduki wilayah Indonesia adalah menjadi pihak yang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Sehingga Jepang berkewajiban menjaga status agar tidak terjadi pemerintahan atau aktivitas apapun sebelum datangnya pasukan sekutu ke Indonesia. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata pasukan sekutu datangnya terlambat beberapa minggu kemudian. Nah, sebelum kedatangan pasukan sekutu itu, lalu Bung Karno, Hatta, dan kawan-kawan mengambil langkah yang sangat revolusioner, langkah yang sangat berani, langkah yang sangat bersih, yaitu menyatakan kemerdekaan lewat proklamasi. Tindakan ini merupakan tindakan yang dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Ya, dari tanggal 16 dini hari, ketika Bung Karno dan Hatta diculik di bawah Karengas Depok, kira-kira dini hari itu terjadi, lalu kemudian besok paginya harus sudah menyatakan proklamasi. Itu merupakan tindakan yang sangat berisiko dan dalam waktu yang cepat dan punya efek yang sangat besar. Itu adalah satu tindakan revolusioner, atau boleh kita katakan sebagai revolusi. Nah, kalau Anda membaca autobiografi Bung Karno, Soekarno yang ditulis oleh Cindy Adams, Bung Karno bilang begini dalam autobiografi itu. Sejak tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00, artinya setelah proklamasi dibacakan, maka bangsa Indonesia barulah mengawali revolusi
sejatinya sebagai sebuah bangsa. Artinya apa? Baru tanggal 17 Agustus itu kita mengawali tonggak di dalam perjalanan sejarah bangsa kita yang disebut dengan revolusi. Inilah revolusi Indonesia sejatinya, kata Bung Karno. Nah, tetapi Anda pun juga harus cermat di dalam menggunakan kata revolusi. Karena kata revolusi itu di beberapa tempat punya konteks, punya latar yang berbeda dalam kelahiran. Kalau Indonesia mengawali revolusinya dengan proklamasi, ya kan? Sesudah proklamasi kemudian kita berjuang mempertahankan proklamasi itu, maka konsep konteks revolusi di Amerika itu berbeda. Apa bedanya? Amerika mengakhiri revolusinya dengan kemerdekaan. Jadi setelah terjadi rangkaian peristiwa-peristiwa besar yang disebut dalam sejarah dengan revolusi Amerika, barulah revolusi itu diakhiri dengan deklarasi kemerdekaan, atau kalau minjam istilah Indonesia adalah proklamasi kemerdekaan. Amerika mengakhiri revolusinya dengan kemerdekaan. Sedangkan bangsa Indonesia mengawali revolusinya dengan proklamasi kemerdekaan. Sama-sama tentang proklamasi. Sama-sama tentang revolusi. Tetapi awal dan akhir dari revolusi pada kasus Indonesia dan kasus Amerika itu berbeda. Artinya apa? Konsep revolusi sebagai satu tindakan yang luar biasa dan menimbulkan perubahan besar, itu adalah sesuatu yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan perubahan-perubahan besar di dalam sejarah umat manusia dimanapun yang ingin kita jelaskan. Tetapi konteks latar lahirnya revolusi di sejumlah tempat itu bisa saja berbeda. Setidaknya pada kasus Indonesia dan Amerika itu berbeda. Tapi perbedaan itu tidak menjadi soal di dalam membuat generalisasi apa yang kita sebut dengan revolusi. Nah, itu contoh, 3 contoh dari generalisasi dan konsep di dalam ilmu sejarah. Contoh yang pertama tadi adalah contoh generalisasi konseptual. Lalu kita sampai pada jenis generalisasi yang kedua, yaitu generalisasi personal. Dalam filsafat kita mengenal istilah pas pro toto, artinya menyampaikan bagian dari keseluruhan. Seseorang bisa merepresentasikan yang banyak, bisa merepresentasikan keseluruhan. Nah, generalisasi personal ini sebetulnya jauh lebih mudah dan seringkali lebih banyak dipakai di dalam menjelaskan kejadian di masa lampau atau saat menulis kejadian itu sekarang sebagai sebuah karya sejarah. Untuk memudahkan memahami generasi personal, saya mengajak Anda untuk menampilkan beberapa contoh. Pertama, kira-kira menurut Anda saat menyebut Majapahit, ya, apa yang terbayang dalam pikiran Anda? Kerajaan, Pak. Oke. Sekarang saya balik. Kalau kita mendengar nama Gajah Mada, yang terbayang adalah apa? Raja, Pak. Hah? Sosok pahlawan. Panglima perang. Oh, Gajah Mada raja. Raja. Gajah Mada jadi raja. Panglima perang. Pak. Patih, Ya. Pak. Patih. Patih. Apa lagi? Pemerintahan, Pak. Saya ambil contoh yang lain ya. Panglima perang, Pak. Oke. Kalau saya mengambil contoh Jokowi, Joko Widodo. Apa yang Anda bayangkan? Presiden, Pak. Presiden. Presiden, Pak. Oke. Kalau saya nama Wan Jamaluddin, kenal nggak? Ketua Rektor.
rektor. Ya, Rektor UIN. kok nama rektornya ada yang nggak tahu. Ya, oke. Maksud saya begini, dari pertanyaan-pertanyaan itu, bahwa ketika kita menyebut nama orang, person, kita bisa membayangkan atau bisa menceritakan atau bisa menuliskan tentang satu hal yang berkaitan dengan orang itu, dan orang itu bisa dijadikan sebagai representasi dari keseluruhan dari masa lalu atau dari kehidupan di sebuah wilayah. Maka bila menyebut Gajah Mada, maka yang terbayang adalah Majapahit. Ya kan? Jadi sebut aja Gajah Mada. Apa yang Anda bayangkan kalau menyebut Gajah Mada? Majapahit. Nggak mungkin menyebut Gajah Mada lalu membayangkan Banten. Nggak mungkin menyebut Gajah Mada lalu kemudian mengatakan, oh itu Keraton Darah Putih di Lampung. Nggak punya hubungan. Ya. Jangan membayangkan Gajah Mada apa? Ya Malaka. Ya itu nggak keliru. Jadi Gajah Mada itu menjadi person, aktor yang mewakili keseluruhan dari sejarah Majapahit. Nah, itu disebut generalisasi personal. Atau misalnya, kalau menyebut Raden Intan, apa yang generalisasi personal apa yang akan dihasilkan? Raden Intan. Ya, Lampung. Ya, Lampung. kalau orang menyebut Raden Intan, ya Lampung. Nggak mungkin menyebut Raden Intan, lalu kemudian orang mengatakan itu Kalimantan. Menyebut Raden Intan yang terbayang adalah Papua. Enggak kan? Enggak mungkin Raden Intan bisa menjelaskan sejarah itu. Tapi Raden Intan ketika disebut, maka orang akan terbawa pikirannya mengenai Lampung. Artinya, Raden Intan itu bisa menjadi bagian dari keseluruhan yang dapat menjelaskan tentang Lampung. Nah, itu contoh generalisasi personal. Ya. Atau contoh lain, kalau kita menyebut Soekarno dan Hatta, apa yang terbayang? Pahlawan proklamator. Oke, ada lagi? Indonesia. Ya Indonesia. Untuk menjelaskan sejarah perjuangan bangsa Indonesia sampai dengan lahirnya proklamasi dan awal kemerdekaan, menyebut nama Bung Karno dan Hatta itu sudah bisa menggambarkan kita sedang membicarakan tentang perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan dan upaya mengisinya di awal kemerdekaan. Itu artinya apa? Bung Karno dan Hatta menjadi person, menjadi aktor yang bisa digunakan untuk menjelaskan sejarah Indonesia pada era tertentu. Nah, itu generalisasi personal. Sama ketika saya menyebut Joko Widodo, yang terbayang adalah Indonesia. Nggak mungkin menyebut Joko Widodo, yang terbayang adalah Malaysia atau Portugal. Ya kan? Karena aktor itu tidak berada di Malaysia atau di Portugal. Aktor itu berada di Indonesia. Nah, artinya apa? Generasi personal ini sebetulnya sangat erat kaitannya dengan sejarah orang-orang besar. Great man of history. Sejarah orang-orang besar. Artinya orang-orang itu dianggap besar dan bisa mewakili satu zaman, satu kondisi dari satu wilayah. Jadi itu contoh ya. Tadi sama ketika saya menyebut Wan Jamaluddin tanpa menyebut gelarnya, maka orang yang terbayang adalah UIN Raden Intan. Ya kan? Nggak mungkin menyebut nama saya sebagai pengajar lalu kemudian Anda membayangkan UIN Raden Intan, apalah diri saya kan. Kira-kira kan begitu. Ya, coba sebut aja nama saya di mana-mana. Orang tidak akan tahu ya kan apa itu Abdurrahman Hamid. Tapi coba menyebut Profesor Wan Jamaluddin. Orang langsung tertuju pada UIN Raden Intan. Artinya apa? Profesor Wan Jamaluddin itu merepresentasi kehadiran sebuah institusi di Lampung yang namanya UIN Raden Intan. Nah, itu contoh generalisasi personal. Nah, lalu berikutnya, contoh berikutnya kita akan menghadirkan generalisasi spasial. Dan sebentar kita lanjutkan pada sesi diskusi setelah penjelasan ini.
Generalisasi spasial ini umumnya memang dibuat untuk menjelaskan satu wilayah. Dan penyebutan wilayah ini berdasarkan pada sudut pandang pihak tertentu terhadap pihak yang lain. Yang keduanya belum tentu saling menyepakati atau saling menyetujui. Boleh saja apa yang dibuat oleh satu kelompok itu tidak diterima oleh kelompok yang lain. Sekarang, dalam sejarah dunia, kita sering mengenal istilah dunia timur dan dunia barat. Ya kan? Timur itu merepresentasi dunia di luar Eropa. Asia, ya kan? Itu sering disebut sebagai dunia timur. Sementara barat atau dunia barat itu merepresentasi Eropa. Jadi istilah timur dan barat itu sebetulnya satu penggambaran tentang Eropa dan di luar Eropa. Eropa dianggap barat, sedangkan Asia dianggap sebagai timur. Ya kan? Nah, bahkan orang-orang Eropa seringkali menyebut the Far East atau timur jauh. Yang dimaksud adalah Asia Timur. Ya kan? Cina dan sebagainya. Indonesia juga seringkali disebut sebagai the Far East atau timur jauh. Nah, ini adalah konsep secara spasial. Jadi konsep itu dipakai untuk mengeneralisasi wilayah-wilayah di Asia dengan sebutan timur dan wilayah-wilayah yang ada di Eropa dengan sebutan barat. Itu namanya generalisasi konseptual. Dalam istilah lain, ya, nanti akan Anda banyak jumpai di dalam mempelajari sejarah, ada yang namanya tanah di bawah angin. Ya kan? Nah, tanah di bawah angin itu adalah sudut pandang orang-orang Asia daratan. Ya, daratan itu maksudnya daratan dari benua Asia itu terhadap wilayah-wilayah di lautan, ya, atau di wilayah-wilayah maritim. Lebih tepatnya adalah Asia Tenggara wilayah maritim. Seperti Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, itu seringkali disebut di dalam sumber-sumber Eropa, sumber-sumber asing, dengan sebutan negeri di bawah angin. Itu adalah peristilahan yang merujuk pada konsep geografis. Karena angin itu berhembus dari daratan Asia, benua Asia yang besar, menuju ke pulau-pulau, menuju ke Asia Tenggara Maritim atau kepulauan. Nah, karena arahnya dari daratan menuju ke pulau-pulau Asia Tenggara atau menuju ke Nusantara, maka wilayah Nusantara disebutlah sebagai negeri di bawah angin. Karena anginnya itu dari atas, dari daratan. Nah, itu peristilahan secara geografis. Istilah itu bisa kita jumpai di dalam kronik Raja-Raja Pasai. Itu satu sumber sejarah yang paling tua tentang wilayah ini, disebut sebagai negeri bawah angin. Dan masih banyak istilah-istilah lain, ya, yang dipakai untuk menggambarkan generalisasi spasial. Contoh yang paling mudah adalah penyebutan tentang dunia baru oleh Eropa terhadap masyarakat atau negeri yang dijumpainya. Misalnya ketika orang Eropa tiba di Australia, dia mengatakan menemukan dunia baru. Ketika orang Australia, orang Inggris atau Eropa tiba di benua yang kelak disebut Amerika, mereka mengatakan mereka tiba di dunia baru. Jadi semua daerah di luar Eropa yang belum diketahui oleh orang Eropa pasca abad pertengahan disebut sebagai dunia baru. Nah, konsep dunia baru itu adalah satu konsep untuk menggeneralisasi wilayah-wilayah, benua, pulau, entah apapun yang baru didatangi oleh orang Eropa. Apakah ini kemudian menunjukkan bahwa daerah-daerah yang disebut dunia baru itu belum ada? Tentu sudah ada. Tetapi konsep dunia baru sebagai satu contoh generalisasi spasial adalah upaya dari orang-orang Eropa
yang secara superior, secara berlebihan, menyebutkan bahwa yang belum mereka jumpai di luar Eropa adalah dunia baru. Kira-kira begitu. Nah, ini contoh generalisasi spasial. Nah, yang terakhir, contoh generalisasi yang 4, yaitu generalisasi temporal. Ya. Generalisasi temporal itu misalnya dalam sejarah Indonesia kita mengenal era prasejarah, misalnya era kedatangan Islam, era kehadiran bangsa Eropa, lalu kemudian era pergerakan nasional, lalu kemudian era kemerdekaan. Nah, jadi generalisasi secara temporal. Jadi misalnya apa yang terjadi di Indonesia, di Kalimantan, di Sulawesi, di Jawa, di Sumatera, sebelum abad ke-5, ya, atau sebelum ditemukannya tulisan, itu disebut sebagai era prasejarah. Apa yang membedakan prasejarah dan sejarah? Sebagaimana kita pelajari di perkuliahan sebelumnya, era sejarah itu ditandai dengan adanya tulisan. Ini pengaruh dari ungkapan Leopold von Ranke, kan? Tidak ada tulisan, tidak ada dokumen, tidak ada sejarah. Ketika ditemukan prasasti kita, kemudian di Ceritium, ya, era itu abad 5 Masehi itu dianggap sebagai era sejarah. Maka era sebelum abad 5 Masehi disebutnya era sebelum sejarah atau prasejarah. Maka dimanapun ketika menjelaskan tentang sejarah Indonesia sebelum abad ke-5 Masehi disebutnya era prasejarah. Ini contoh generalisasi temporal atau era dari abad ke-5 Masehi sampai dengan abad ke-13 misalnya, itu disebut sebagai era sejarah, atau lebih tepatnya kalau menggunakan acuan pada sistem politik dan kebudayaan, disebutnya sebagai zaman Hindu-Buddha, zaman kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Jadi mulai dari abad ke-5 sampai dengan abad ke-13. Contoh lain, mulai abad ke-13 sampai dengan abad 17 misalnya, itu adalah era kehadiran pedagang atau terbentuknya kesultanan Indonesia. Maka era ini disebut sebagai zaman Islam atau zaman kesultanan. Jadi semua yang terjadi di Indonesia dalam era abad 13 sampai dengan abad 17 seringkali disebut sebagai zaman Islam atau zaman Islam. Sesudah itu nanti kita mengenal zaman kolonial atau kehadiran bangsa Eropa. Lalu kemudian awal abad 20 sebagai era pergerakan nasional, lalu kemudian masuk ke era kemerdekaan. Nah, itu adalah contoh dari generalisasi temporal. Jadi ada tonggak waktu yang merujuk pada periodisasi yang kita bicarakan pada minggu yang lalu, dan itu bisa menjadi contoh dari generalisasi temporal. Jadi ada tonggak waktu yang kita pakai untuk menjelaskan kejadian secara umum dalam suatu wilayah. Nah, itulah 4 contoh dari generalisasi dan konsep di dalam sejarah. Generalisasi konseptual, generalisasi personal, generalisasi spasial, dan generalisasi temporal. Sebetulnya masih banyak contoh generalisasi, tapi yang paling banyak dipakai di dalam pelajaran dan proses sejarah adalah 4 konsep yang tadi saya terangkan. Itu penjelasan hari ini kaitannya dengan